Sebut saja namaku Amy. Aku adalah korban bullying saat usiaku 8 tahun. Aku sempat melupakan kejadian itu. Namun belakangan ini, aku bermimpi kembali di masa dua anak itu memukul punggung dan kepalaku dari belakang hingga aku berdarah. Darah itu keluar dari hidungku. Meski sekarang aku bahagia karena bisa menghancurkan pendidikan orang yang membuliku itu. Sepertinya aku harus mengabadikan rasa sakit hati lewat sebuah suara dan video ini. Aku selalu menjadi ranking 1 bertahan di angkatanku. Amy, siswa sekolah dasar Xiangxia. Sekitar tahun 2007. Semua anak-anak baik dan bahkan ingin jadi temanku. Mereka menyebutku si pintar Amy. Sungguh aku sangat senang itu. Tapi kalian tahu, aku paling benci ketika teman minta contekan saat ulangan. Dan aku suka ketika mereka bilang, dasar pelit. Ya, aku memang pelit. Mereka bahkan bertanya, Amy, kok kamu bisa pintar dan ranking 1 terus sih? Kamu makannya apa? Aku makan nasi, hanya saja aku lebih keras belajarnya daripada kalian. Aku juga suka berada di bangku paling depan, pas depan meja guru, supaya aku bisa cari perhatian dan menguasai kelas. Tentu saja, aku ingin jadi yang nomor 1. Selalu yang nomor 1. Jika ada yang mengungguliku, aku akan menyalipnya lagi. Ingat, akulah Amy, sang nomor 1. Ternyata sikapku itu membuat beberapa anak tak suka padaku. Hingga akhirnya aku dipindahkan oleh wali kelas ke bangku nomor 2 paling belakang dengan alasan, maaf ya Amy, gantian posisi dengan anak yang paling bebal di kelas. Anak paling bebal di kelas katanya. Dan apesnya di belakangku, tepat sekali, 2 anak bandel yang suka menggangguku. Aku menyebutnya si Usa dan Sau. Ketika jam kosong, aku hanya membaca buku pelajaranku. Meski teman-teman yang lain bermain-main, seperti anjing kesurupan. Bahkan suara bising itu membuatku tak nyaman di kelas. Saat itulah Usa mengusiliku dengan menarik rambutku yang biasa aku kuncir 1 di belakang. Dan Sau menempelkan permen karet di bangkuku ketika jam istirahat. Saat itu aku masih polos dan belum sekuat sekarang. Tak bisa apa-apa. Berkali-kali Usa dan Sau menjahiliku. Kadang memukul punggungku dengan kepalan tangannya. Keras sekali. Punggung kecilku dipukul seperti itu oleh tangan kotornya Usa dan Sau. Kemudian mereka juga memukul kepalaku dengan buku dan menghapus kayu. Mencoret-coret seragam putihku dengan pena atau pensil. Saat itu, aku hanya diam menahan amarah dan masih fokus belajar. Hingga akhirnya aku mimisan dan berminggu-minggu sakit parah. Orang tuaku menemukan beberapa luka lebam di punggungku. Mereka tahu bahwa aku dianiaya di sekolah dan berencana melaporkan pelaku kepada guru. Aku hanya diam dan menangis tanpa suara. Badanku sakit dan lemas. Aku benar-benar mengutuk Usa dan Sau dan berencana ingin menusuk cutter di dadanya. Lalu
Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk memberitahu kakakku bahwa pelakunya bernama Usa dan Sau. Dan ketika aku sembuh, aku memotong pendek rambutku. Mungkin itu kali pertama aku memotong pendek rambutku hingga sekarang untuk membuang kesialan. Kakakku mengantarku ke sekolah. Ketika aku masuk kelas, teman-teman lain menyambutku seperti tidak ada kejadian apapun. Ya, kurasa mereka tidak tahu. Dan saat kulihat di depan, aku tidak melihat kakakku. Entah apa yang dia lakukan di ruang guru sana. Yang jelas, setelah datangnya kakakku ke sekolah saat itu, aku tidak melihat batang hidung Usa dan Sau lagi. Rasanya aku dilahirkan kembali tanpa ada iblis yang mengganggu belajarku. Sayang sekali bukan? Di usia kalian yang seharusnya masih belajar 3 kali 3 kali 0, ternyata harus di DO, dikeluarkan dari sekolah karena perbuatan itu. Setidaknya jika kamu gak good looking, otaknya itu dipintarin dikit lah, jadi yang terbaik di kelas, supaya guru bisa membelamu. Karena di sekolah itu yang dibela adalah si pintar, si good looking, dan si kaya raya. Salam dari Emi 8 tahun.